Kalau anak-anak baru malah dikasihnya sepeda yang meling-meling kayak gini guys. Nih, ini sepeda baru tuh. Kalau aku angkatan yang paling lama di perusahaanku malah dikasihnya itu sepeda yang paling jelek. Nggak tahu bosnya itu mikirnya gimana gitu loh. Anak lama itu yang paling berjasa paling banyak udah dari dulu. Itu dikasihnya itu sepeda berkarat kayak gini nih. Percaya nggak guys nih? Ini lapisan silikatnya masih ada kan nih. Tuh. Tuh, ini lapisan silikat guys. Ini bukan karat ya. Sekali lagi ini lapisan silikat. Ini bukan karat guys. Itu untuk beras yang paling murah. Ini untuk beras yang raskin ya. Kalau bisa tak bilang ini untuk beras raskin. Ini beras di Jepang nggak paling enak. Paling yang nggak enak itu harganya segini. Ini kilonya 3.000. Ini yang agak premium guys ya. Berasnya agak enak ini guys. Jadi kalau di rupiah ini tuh sekitar. Nah, aku masih punya tempe lainnya di kulkas. Kali ini aku mau beli tempe satu aja. Oke guys, jumpa lagi dengan saya di channel Sentot Brekel. Oke, di video kali ini aku lagi mau belanja guys ya. Ini aku lagi mau belanja sama teman-teman. Ini pas hari Minggu ya. Ini hari Minggu guys. Jadi, ini bukan. Ini pas hari Sabtu ya guys ya. Jadi kan kemarin kan datang 2 orang teman nih. Teman saya baru datang. Mas Bekasi ya Mas ya, sampean ya? Ya, Depok. Depok, ini orang Depok merantau di Jepang bareng sama saya. Kan gini ceritanya, kalau ada anak baru yang datang ke perusahaan saya itu biasanya terus kita traktir makan dulu guys ya. Jadi tadi itu kita traktir makan anak baru itu, kemudian sekalian kita tunjukin tempat belanja yang termasuknya itu murah ya. Termasuknya murah di daerah sini. Jadi ini saya mau mindahin sepeda karena tadi dibilangin sama ownernya yang punya supermarket ini, yang punya toko ini, suruh jangan parkir di situ, nggak boleh parkir di situ. Jadi parkirnya harus pindah ke sana guys. Pindah, pite. Tuh sepedanya suruh ditaruh di sana. Jadi kalau di sana itu buat parkir mobil, katanya keserempet sepedanya biasanya guys. Dan ini nama tokonya, namanya Gyumushupa guys. Gyumushupa. Oke, kita masuk ya. Hari ini kita mau review salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan sama teman-teman semua ya, yaitu berapa harga beras di Jepang guys. Oke, ini dia penampakan masuk ke supermarketnya. Kita ini langsung ditunjukin sama buah-buahannya, sayur-sayuran. Di sini itu, wah, ini jahe guys. Ini jahe. Di sini juga ada jahe ya. Ini beratnya setengah kilo. Jahe setengah kilo harganya 35.000 ini guys. Ini jahe guys. Karena ini musim panas, jadi di sini itu banyak buah pir kayak gini ya. Ini murah pur. Ini murah lagi. Buah pir setengah tuh sebenarnya. Ini musim panas kayak gini paling enak itu makan buah pir ya. Ini nih agak bagus. Ini harganya kalau satu plastik ini harganya sekitar 50.000 guys. Sebelum kita review harga berasnya, kita muter-muter dulu. Kita mau tunjukin sebenarnya itu apa aja sih yang dijual di supermarket. Kayak pokoknya kalau dibilang supermarket, kalau di Indonesia itu supermarket itu kan super, itu kan besar guys ya. Market itu kan pasar. Jadi
Kalau di Indonesia orang tahunya supermarket itu toko yang gede banget, tapi kalau di sini ya biasa aja gini guys. Ini kayak toko swalayan biasa ya, tapi namanya supermarket gitu. Supa itu bahasa Indonesia supermarket, kalau di sini disebutnya supa. Nih, bawang putih. Di sini di Jepang ini nggak ada bawang merah guys ya, nggak ada bawang merah yang kecil-kecil kayak ini di Indonesia itu. Kalau di sini ada bawang merah, itu bawang merahnya kayak gini. Nih, ini bawang merah guys. Bawang bombay ini ukurannya kayak bawang bombay, tapi variannya itu bawang merah ya. Jadi agak kurang seger. Kalau buat masak itu tetap lebih enak bawang merah yang kecil-kecil itu loh, kayak punya Indonesia itu lah, kayak yang di Indonesia itu lebih enak daripada yang itu. Ini telur di sini, ini telur di sini nih, macam-macam ya. Ada yang 252, ada yang 221. Isinya itu 10 guys. Di sini telur dijualnya itu kayak ginian ya, satu pakai styrofoam kayak gini ya, pakai plastik kayak gini, isinya 10. Itu beda-beda. Ini yang paling murah, ini harganya 221 atau sekitar 22 ribuan ya, 22 ribu atau 23 ribu lah. Kalau dilihat kursnya itu nggak selisih banyak sih. Jamur, orang Jepang juga suka makan jamur guys. Ini jamur-jamuran ya. Ini tahu. Tahu nggak bahasa Jepangnya tahu apa guys? Bahasa Jepangnya tahu itu tofu ya. Jadi mungkin kenapa di Indonesia tahu itu dinamain tahu ya, karena serapan dari bahasa Jepang ya. Tahu sama tofu kan mirip-mirip guys. Kalau orang Jepang itu bilangnya tofu, tapi kalau orang Jawa disingkat jadinya tohu, disederhanain sesuai lidahnya orang-orang Jawa. Jadi yang tadinya tofu jadinya tahu gitu. Ini tempe guys. Ini tempe, ini bisa dibaca ya. Ini tempe guys. Tempe di Jepang juga udah mulai masuk ya barang-barang dari Indonesia seperti tempe gini guys. Ini juga buatan Indonesia, ada sertifikasi halalnya guys. Ini untuk tempe segini, ini beratnya 450 gram. Kalau di Jepang itu harganya sekitar 375 ya, atau sekitar 40 ribuan lah. Kalau di rupiah sekitar 40 ribu guys. Karena aku masih punya tempe lainnya di kulkas, kali ini aku mau beli tempe satu aja buat persediaan guys ya. Kalau ingin makan tempe itu tinggal ambil di kulkas nanti. Di rumah masih ada satu. Ini juga ada bakwan nih. Ini bakwan di sini untuk di toko sini itu banyak banget apa ya, makanan yang serba frozen ya guys. Jadi segala bentuk sayuran di sini dijadiin frozen, didinginin gitu. Ini termasuk bakwan di sini, ini juga di frozen. Baru lihat kali ini guys, ini bahwa ada bakwan itu dibikin frozen kayak gini ya. Biasanya di sini juga ada kelengkeng guys. Kelengkeng, tapi kali ini nggak tahu kelengkengnya habis, mungkin belum nyetok lagi nih tokonya. Ini beras di Jepang guys.
di Jepang ini rata-rata beras di toko swalayan kayak gini itu udah dipakin pakai plastik kayak gini guys ya. Ini biasanya kemasan yang sedang itu 5 kilo. Ini beras yang paling murah guys. 5 kilo harganya itu 1.100 ya, 1.166, atau kalau di rupiah itu sekitar 116 ribuan ya. 5 kilo sekitar 116 ribuan ya. Ini paling murah guys, ini paling murah. Jadi kalau di ketemunya per kilo itu berapa ya? Untuk 5 kilo 111.000. Berarti kalau untuk 1 kilonya sekitar 21 ribuan guys ya, antara 20.000 sampai 21.000. Itu untuk beras yang paling murah. Ini untuk beras yang raskin ya, kalau bisa tak bilang ini untuk beras raskin. Ini beras di Jepang nggak paling enak, paling yang nggak enak itu harganya segini, 116.000 untuk 5 kilonya. Jadi kalau per kilonya itu ketemunya antara 20.000 guys. Sedangkan ini untuk yang kemasan 10 kilo ya, ini 10 kilo harganya 10 kilonya itu 3.000. Berarti per 10 kilonya 3.000. Ini yang agak premium guys ya, berasnya agak enak ini guys. Jadi kalau di rupiah ini tuh sekitar per kilonya itu antara 30.000 guys. Gimana, murah atau mahal guys? Untuk ini untuk yang beras yang premium. Kalau yang tadi yang beras raskinnya, kalau saya bilang ini beras raskin ya, per kilonya itu ketemunya 20.000 rupiah. Itu mahal atau murah guys menurut teman-teman? Coba tulis di komentar ya. Soalnya kalau dibandingin dengan gajinya orang-orang sini, seperti yang pernah saya bilang pas lagi saya bandingin harga antara harga bensin Indonesia dengan harga bensin di Jepang, itu orang-orang Jepang sini kalau kerja sehari itu minimal itu bisa dapat 1 juta ya. 1 juta guys. Bayangin kalau 1 juta per hari kerja itu dapat uang 1 juta, tapi harga berasnya untuk 1 kilonya itu cuma 20.000. Itu gimana guys? Itu ketemunya murah atau mahal guys? Kalau menurut aku sih ya, untuk gaji orang sini sehari bisa dapat 1 juta, untuk beli beras kayak gitu, gelas beras raskin yang harganya cuma 20 ribuan, itu murah banget guys ya. Itu bener-bener murah. Kenapa? Ya karena 1 juta gitu loh. Sehari 1 juta buat beli beras itu cuma 20.000. Misalkan satu keluarga itu sehari itu liwetnya masak nasinya itu sehari bisa habisin sekilo, berarti buat makan, cuma buat makan itu sehari cuma ngabisin berasnya itu cuma ngabisin 20.000, sedangkan gajinya sehari bisa dapat 1 juta. Gimana kalau dibandingin dengan Indonesia? Di Indonesia itu sehari paling banter-banternya 150.000 ya buat beli beras. Kalau yang murah mungkin sekarang masih ada mungkin ya, beras yang 10.000 itu masih ada ya, tapi kalau dibandingin dengan gajinya 150.000 sehari harus ngeluarin uang 10.000 buat beli beras buat makan satu hari satu keluarga. Itu ya kalau dibandingin dengan orang Jepang yang gajinya sehari 1 juta, beli beras 1 juta loh. Jadi gini ya, 1 juta itu berapa puluh kalinya 150.000 guys. Bisa hampir, kalau katakanlah 100.000 beli bangunan itu yang laden itu kan paling sehari 100.000 gitu ya. Udah berkeluarga buat beli beras sehari 10.000. Dibandingkan dengan di sini, kuli kasar di sini sehari dapat 1 juta. Itu 1 juta itu 10 kalinya 100.000 loh guys. Itu loh. Bisa dipahami ya. Jadi ketemunya tetap murah di sini guys. Coba sekarang teman-teman pikirkan gini, bayangkan aja ya, dapat gaji, mending dapat
lebih baik dapat gaji 1 juta harga beras, tapi harga beras paling murah itu 20.000 per kilonya, atau dapat gaji sehari 100.000 tapi harga beras emang lebih murah, yaitu 10.000 per kilonya. Lebih milih mana? Lebih milih gaji yang 1 juta harga beras 20.000 atau gaji satu harinya 100.000 tapi harga berasnya 10.000? Kalau aku milih tetap gaji yang 1 juta tapi harga beras lebih mahal. 10.000 nggak apa-apa, 20.000 gaji. Kalau aku lebih milih gaji yang 1 juta tapi harga berasnya 20.000 per kilo, bahkan 25.000 pun ketemunya itu lebih murah di sini ya guys ya. Kayak gitu guys. Kalau aku sih, menurut aku sih, kalau menurut teman-teman lebih murah di Indonesia dengan gaji 100.000, terus buat beli beras per kilonya satu hari itu 10.000, ya monggo silahkan. Mungkin banyak teman-teman yang nanya, emang bisa terus kerja di situ mas gitu. Mungkin ada orang yang nanya, emang di situ kontraknya berapa tahun? Gini teman-teman, kalau dulu emang magang di Jepang itu kontraknya cuma 3 tahun, tapi semakin kesini itu penduduk Jepang kan semakin sepi ya. Penduduk Jepang semakin sepi dan pekerjaan itu tetap banyak di sini. Penduduknya berkurang tapi pekerjaan malah mungkin bertambah ya. Nah itu kurangnya Jepang itu gitu. Kerjaannya semakin bertambah tapi penduduknya berkurang. Jadi mau nggak mau pemerintah Jepang itu merubah regulasinya tentang pekerja asing ya. Jadi yang tadinya itu statusnya cuma magang, sekarang status magang itu udah diganti dengan status pekerja dengan, atau kalau visanya itu menggunakan visa Tokutegino atau tenaga ahli ya. Dan itu kontraknya di sini itu sepetai guys, bisa sepetai. Sampai di sini itu dibatasi sampai umur 60 tahun. Di atas 60 tahun itu harus pulang ke Indonesia. Jadi kalau misalkan saya sekarang teman-teman masih umur 30 ke atas, kalau misalkan betah di sini, itu di sini bisa kerja di sini tuh sampai 20 sampai 30 tahun lagi ya. Itu kalau betah. Itu loh guys. Kalau aku nggak tahu. Kalau betah ya tak lakoni. Kalau udah nggak betah ya tak tinggal balik guys. Nek wis mblenger ngono, nek wis ora kerasan nang kene, misalkan wis ora kerasan nang kene ya aku mulih paling guys. Pilihannya mulih. Iki ana chicken murah iki. Karage. Wah, ya. Ini makanan-makanan yang dijual di sini. Es krim guys ya, es krim rasa coklat. Itu belanjaanku, baru beli 3 macam tempe, es krim sama buah pir ya. Ini cewek Jepang jalannya aneh guys ya. Cewek Jepang jalannya itu rata-rata cewek Jepang itu jalannya wagah gitu ya. Jadi beda sama cewek Indonesia ya. Kalau cewek Indonesia jalannya kan luas gitu ya, kayak Putri Solo ya. Kalau di sini cewek Jepang kadang cantik-cantik itu tapi jalannya itu wagah. Kalau ini sebangsa kayak chicken guys ya. Ini sebangsa kayak chicken. Kalau di sini dibilangnya itu karage. Ditepungin itu. Ayam ditepungin itu bilangnya karage. Nih, ini frozen ya. Ini beku. Nanti kalau pingin tinggal dikeluarin dari kulkas kemudian digoreng.
Ini juga, ini semacam kayak apa ya, chicken strip. Kalau di Indonesia, kalau di kayak di roket chicken itu kan banyak kayak gini, chicken strip kayak gini ya. Ini makanan favorit saya kalau lagi males masak. Ini stok di kulkasnya itu kayak gini, daging kayak gini. Ada kelengkeng tuh, Logan kelengkeng ya, tapi sayangnya di sini kelengkeng ini kelengkengnya garing. Nggak tahu ini konsepnya gimana, kelengkeng kok garing ini ya. Aku nyari kelengkeng yang frozen tapi nggak ada, adanya malah kelengkengnya garing kayak gini. Ini garing guys. Hari ini aku nggak beli beras ya. Aku tadi cuma mau review aja karena berasku di rumah itu masih ada satu kantong yang 5 kilo itu. 5 kilo aja di sini buat makan sendiri itu paling aku habisnya itu sekitar 2 mingguan guys. Ngirit banget guys, soalnya aku jarang makan di rumah ya. Kalau siang itu kan aku pesan bento, di pabrik aku pesan bento, kalau di rumah jarang. Makanya itu sering aku kalau makan itu seringnya di Family Mart gitu, jadi ketemunya yang ngirit. Oke, ini aku lagi di kasir, aku mau bayar. Belanjaanku cuma kayak gini. Ini namanya iseng-iseng belanja ya, nggak niat belanja. Arigato. Iki lho guys, sepedane Mbah Sri senior dateng kote perusahaanku iki. Wis niengen ya guys. Pite wis niengen wis jan ora patut. Ya aku metoro parkiro ya. Iki jare udah karaten, iki jare lapisan apa kayak sing anti karat sing ngene motor Honda kae lho. Sing Bang Adno ae. Nek kanca-kanca sering pernah ndelang motor Honda sing kroposan ya kayak iki tunggale guys. Oh ya, lapisan silikat guys. Guys, ini bukan karat, ini lapisan silikat ya. Tuh, lebih dekat lagi. Coba kalau dilus. Iya kan? Ini bukan karat guys. Ini bukan karat, ini lapisan silikat. Jadi jangan ragu-ragu mau ke Jepang. Di sini banyak sepeda kayak gini guys. Ini kalau kohai, kalau anak-anak baru malah dikasihnya sepeda yang meling-meling kayak gini guys. Nih, ini sepeda baru tuh. Sepeda baru nih. Nih baru. Kalau aku angkatan yang paling lama di perusahaanku malah dikasihnya itu sepeda yang paling jelek. Nggak tahu bosnya itu mikirnya gimana gitu loh. Anak lama itu yang paling berjasa paling banyak udah dari dulu. Itu dikasihnya itu sepeda berkarat kayak gini nih. Percaya nggak guys nih? Ini tak colongin set sadel dari sepeda-sepeda yang udah rusak kemarin. Soalnya sadel sepeda aku itu sempat sobek kalau kehujanan itu buat duduk itu basah ya. Dan ini lapisan silikatnya masih ada kan nih. Tuh, ini lapisan silikat guys. Ini bukan karat ya. Sekali lagi ini lapisan silikat. Ini bukan karat guys. Tuh kalau sepedanya kohai, anak-anak baru itu malah dikasih baru semua guys. Kalau aku ini bertiga, aku Mbak Sri sama Mas Pur itu dikasihnya sepeda bodol. Itu yang paling bodol itu malah sepedanya Mbah Sri ini. Ini soalnya ini sering dibawa ke laut guys buat mancing. Jadi lapisan silikatnya itu lebih banyak ini nih. Oke, sekian aja video dari saya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.